Shalom adik-adik. Sebelum memulai kebaktian, ada pesan nih untuk kalian semua. Yang pertama, kalian harus sudah mandi. Yang kedua, kalian harus memakai baju yang rapi dan bersih. Yang ketiga, kalian siapin Alkitabnya untuk nanti mendengar firman Tuhan. Selanjutnya, kalian harus duduk diam dengan baik dan mengikuti kebaktian. Jangan cuma menonton. Kalau nyanyi, kalian harus nyanyi. Saat mendengarkan firman Tuhan, kalian harus duduk dan mendengarkan baik-baik agar tersimpan dalam hati kalian. Nah, demikian pesannya. Silakan mengikuti kebaktian ya. Dadah. Shalom adik-adik semua yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Apa kabarnya? Semuanya tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Adik-adik ada yang tahu nggak sekarang bulan apa? Betul, sekarang sudah di bulan Maret 2021. Sekarang hari Minggu tanggal 14 Maret. Ketemu lagi sama Kak Vivi. Hari ini Kakak senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Sebelum kita mau mulai ibadah online kita, ada baiknya kita berdoa dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh ada di tempat ini. Walaupun kami beribadah secara online, tapi Tuhan tetap memimpin dan menyertai kami. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih buat orang tua yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah online kami pada pagi hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus.
puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama menyembah Tuhan. Katakan kita hanya berharap sama Tuhan, katakan pertolongan kita hanya dari Tuhan. Kita hanya mau memandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sama-sama kita saksikan video firman Tuhan. Raja Saul mengejar Daud. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 24 ayat 1 sampai 23. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh Raja Saul. Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Daud adalah seorang prajurit kerajaan Israel. Daud berhasil kalahkan puluhan ribu tentara musuh. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak menangkap Daud. Daud menghindari serangan tombak Raja Saul dan berlari pergi menyelamatkan diri. Kemudian Daud bersembunyi di dalam gua gunung batu. Raja Saul dan pasukannya lalu pergi untuk mencari dan menangkap Daud.
Tiba-tiba Raja Saul ingin beristirahat di dalam gua dan para pasukannya berjaga di luar gua. Raja Saul tidak mengetahui bahwa di dalam gua itu juga ada Daud yang bersembunyi. Ketika Raja Saul sedang beristirahat, Daud mempunyai kesempatan untuk melukai raja. Tapi Daud sangat menghormati Raja Saul. Karena itu, Daud hanya memotong sedikit baju raja. Kemudian Raja Saul bangun dari istirahatnya dan pergi keluar dari dalam gua itu. Tiba-tiba Daud memanggil Raja Saul dan menunjukkan potongan baju yang diambilnya. Walaupun Raja Saul sangat jahat kepada Daud, tetapi Daud tetap mengasihi Raja Saul. Adik-adik, kali ini kakak mau bercerita tentang salah satu tokoh terbesar dalam sejarah bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Ketika itu, Daud belum menjadi raja. Daud sangat dikasih oleh Tuhan. Ceritanya Daud selamat dari tangan Saul, yaitu yang terambil dari Alkitab 1 Samuel 23 sampai 26. Daud adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ada yang tahu nggak ya kenapa Daud begitu dikasihi oleh Tuhan? Apa rahasia Daud? Apa karena Daud ganteng? Atau karena Daud seorang yang baik hati? Tapi bukan karena itu adik-adik dikasihi Tuhan. Karena setiap apa yang dirasakan dan dialaminya, ditulisnya menjadi puji-pujian yang sekarang kita bisa baca di dalam Alkitab, yaitu Kitab Mazmur. Ternyata hal itu menyenangkan hati Tuhan loh adik-adik. Kenapa ya Tuhan begitu senang? Ya, karena Tuhan sangat senang akan pujian dan penyembahan dari umatnya. Jadi jangan pernah bosan ya untuk memuji dan menyembah Tuhan adik-adik, karena itu adalah latihan kita di dunia ini. Nanti di surga kita akan bernyanyi setiap hari untuk Tuhan. Nah, ini salah satu kisah menariknya Daud adalah ketika Daud mengalami tekanan dan kejaran dari orang yang sangat dikasihinya, yaitu Raja Saul. Kenapa sih Raja Saul kejar-kejar Daud dan ingin membunuh Daud adik-adik? Karena Raja Saul sangat iri kepada Daud. Pada saat itu, Raja Saul hanya dapat mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, disitulah Raja Saul iri kepada Daud. Dari iri hati itu, kemudian hari demi hari iri hatinya itu menjadi kebencian dan akar pahit. Sehingga Raja Saul ingin membunuh Daud. Maka itu adik-adik, apabila ada iri hati di dalam hati kita harus buang jauh-jauh, karena itu bisa berubah menjadi kebencian dan menyedihkan hati Tuhan. Tuhan tidak suka dengan iri hati, maka itu hati kita harus bersih. Nah, jadi Saul menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membunuh Daud, tapi Daud tidak melawan karena dia tetap mengasihi Raja Saul, orang yang sangat dihormatinya, dan dia juga tahu bahwa Raja Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Maka Daud tidak berani menyentuh Raja Saul. Daud hanya bisa berlari untuk menghindari kejaran dari Raja Saul dan pengawal-pengawalnya. Ada beberapa kesempatan Daud untuk bisa membunuh Saul loh adik-adik, tetapi tidak dia lakukan. Yang pertama adalah ketika dia ada di padang gurun En-Gedi. Yang kedua ketika ada di bukit Hakila. Daud harusnya dengan mudahnya membunuh Raja Saul, karena pada saat itu Raja Saul tertidur di depan matanya. Tetapi Daud tidak melakukan.
Daud hanya memotong ujung jubah dari Raja Saul sebagai bukti untuk diperlihatkan kepada Raja Saul bahwa Daud tetap mengasihi Raja Saul. Daud tetap menghormati Saul sebagai orang yang diurapi Tuhan. Bukti kepada Raja Saul bahwa ia tetap menghormati dan mengasihi Raja Saul, dengan harapan Raja Saul mau berubah dan bertobat. Wah, dari kisah yang menarik ini, apa ya yang kita bisa pelajari dan kita bisa contoh dari seorang Daud? Apa ya kira-kira adik-adik? Yang pertama, kita tetap mengasihi semua orang, meskipun orang yang memusuhi kita. Yang kedua, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, kita tetap dekat dan selalu berharap kepada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita dalam segala keadaan. Maka dari itu, kita sama-sama yuk adik-adik belajar dari seorang pribadi, Daud. Siapa yang mau? Ya, kakak juga mau belajar dari Daud. Nah, sekarang tiba saatnya kakak mau memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Nanti video menghafal ayat hafalannya adik-adik bisa berikan kepada guru kelas masing-masing ya, yaitu Mazmur 62 ayat 5 yang berbunyi, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bisa semua ya adik-adik? Oke, sampai jumpa lagi dengan kakak Vivi di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!